Kita lari pada dosa pemberontakan, kita lari menjauhi Tuhan dalam ketidaktaatan. Kita mulai masuk lagi dunia-dunia yang disebut kedagingan. Meninggalkan roh, masuk dunia kedagingan. Meninggalkan hidup kudus untuk masuk lagi pada kehidupan duniawi, nafsu manusia dan setan. Jangan lagi engkau tinggalkan semua kehidupan yang sudah masuk pada kasih karunia dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan kesembuhan, dengan pemulihan, dengan mukjizat, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi putri-putrimu, bagi anak-anakmu, bagi keluargamu. Jangan tinggalkan. Itulah kita harus bertanggung jawab, bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk orang-orang lain. Hidup untuk memberkati. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur selalu Tuhan, sebab kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu Tuhan. Kau urapi dengan luar biasa, dengan Roh-Mu yang kudus penuh-penuh atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Ku melangkah maju, hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, ku melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang meneduhkan
kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Bapa, betapa kami bersyukur untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk nafas hidup, untuk pemeliharaan-Mu bagi kami dan sisi keluarga kami hingga hari ini. Terbukti Engkau Bapa yang baik. Nyata Engkau Tuhan perlindungan hidup kami. Engkau kota benteng, perisai gunung batu, kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Semaikan benih firman-Mu bagi kami semua. Anugerahkan kasih-Mu, curahkan damai sukacita-Mu yang berlimpah-limpah dalam Roh Kudus-Mu, dalam kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Memasuki bulan Mei sejak minggu lalu ada satu keterkejutan. Kenapa? Karena tiba-tiba Roh memimpin kita pada pencerahan solusi stres. Mengapa tiba-tiba Tuhan membawa masuk pada suatu dimensi, ada obatnya, ada jalannya, ada solusinya, dan semua itu ada di dalam kebenaran firman-Nya. Saya ingin mengulangi beberapa hal yang dipesankan di dalam ibadah permulaan bulan minggu lalu. Yang pertama dikatakan ratapan jiwamu sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan ketika engkau bayar harga ingatlah Tuhan dan bertobatlah. Dan yang ketiga yang terakhir dikatakan merdekakan jiwamu dengan tindakan iman. Bagian inilah yang akan kita hari ini masuki part kedua dari solusi stres ini. Detail-detail dari bagian ketiga, merdekakan jiwamu dengan tindakan iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang Roh ingin saya sampaikan. Suatu mimpi, pesan, pewahyuan dan peringatan dari Tuhan. Semalam tiba-tiba saya dibawa masuk pada suatu mimpi supranatural, mimpi yang sangat berkesan. Saya berjumpa dengan seorang mentor rohani, seorang guru yang sangat disukai siswa-siswa semasa saya ada di The School of Acts. Almarhum dari mentor rohani ini nampak jelas bertemu saya di dalam mimpi itu. Lalu dia membawa saya menuruni sebuah lembah menuju ke sebuah lautan. Nampak, kalau Bapak Ibu melihat seperti, kalau Bapak Ibu pernah ke Bunaken, bisa melihat dari kapal ada kaca, bisa kelihatan sekali lautannya lewat kaca yang ada di perahunya. Atau seperti ini gambarannya, kalau kita pergi ke SeaWorld, kita bisa melihat laut yang luas itu lewat penampakan kaca. Nah, di dalam mimpi itu seperti itu. Lalu mentor rohani ini berkata, kowe mesti tahu ada buaya ning sini. Jadi saya melihat lebih dekat lagi karena
jarak pemisah antara saya dengan laut, dengan mentor rohani ini, karena ada sebuah sekatan seperti kaca, jadi air laut itu tidak menyentuh kami. Lalu saya melihat ada suatu gelembung-gelembung, lalu saya berkata, mungkin ada di situkah buayanya, karena gelembung-gelembung itu merupakan ciri-ciri dari buaya lagi berjalan di dalam sungai atau laut. Saya perhatikan, lu tidak ada. Tiba-tiba sesuatu jalan di depan, apa yang nampak di depan mata kami. Lalu dia berkata, kowe lihat, iki seperti pohon tua. Dan saya melihat suatu penampakan yang sangat besar sekali. Kepalanya saja, kalau Bapak Ibu pernah lihat mobil VW, itu kepala dari buaya ini sebesar mobil VW. Besar sekali. Mungkin itu ada lebih dari 6, 7, 8 meter panjangnya. Besar sekali dan dia tidak bergerak. Lalu dalam mimpi itu saya terus memandangnya, dan lamat-lamat buaya yang seperti kayu tua besar ini bergerak, dan mimpi itu nampaknya seperti sebuah penglihatan hilang. Lalu saya dibawa lagi masuk ke suatu dimensi yang lain. Suatu keadaan sepertinya ada di dalam pemukiman, ada di dalam kota, dan tiba-tiba ada banjir besar. Di tengah banjir besar ini, roh saya merasakan ada suatu ancaman. Banjirnya besar sekali, airnya tinggi besar sekali, dan di dalam air itu benar seperti yang saya duga, yang saya peringatkan dengan keras, dengan kencang saya bersuara, awas keluar, jauhi banjir, itu jauhi air. Tiba-tiba muncul kepala sebesar mobil VW itu. Saat dia muncul, kemudian dia tenggelam lagi. Lalu saya segera berlari, dan antara banjir besar itu seperti ada suatu bangunan, dan ada di pinggirnya itu seperti tembok. Ada tralisnya seperti pinggiran sebuah bangunan untuk kita berjalan masuk menuju ke ruangan utama dari sebuah bangunan. Itu ada tralisnya. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Mall Kelapa Gading, itu ada pinggirnya itu ada tralis, ada pinggiran tembok begitu yang cukup tinggi, dan air itu jaraknya dengan tembok yang tinggi itu kira-kira mungkin masih selisih setengah atau 1 meter. Lalu saya bisa melihat tiba-tiba manusia-manusia yang ada di dalam air itu tenggelam hilang, tenggelam hilang, tenggelam hilang. Dan saya terus berteriak, tapi banyak orang tenggelam dan hilang. Lalu sekeliling saya itu ada beberapa yang cepat-cepat bergerak ikut saya naik. Ada beberapa orang saya lihat. Lalu kepala buaya yang sebesar mobil VW ini mendekati saya, dan saya tunjuk, Bapak Ibu, dia tenggelam hilang. Dan saya tahu ini hanya cari kesempatan untuk menggigit, untuk menyerang, untuk mengoyak, untuk membinasakan. Saya menghindar, lari ke arah kanan, menjauhi ruangan utama dari bangunan itu, lari ke samping, dan ada suatu kepekaan saya merasakan di tengah air banjir yang keruh gelap itu. Dia mengikuti, dan dia mengikuti. Dan saya pandang, muncul sosok yang besar. Dan ketika saya tunjuk lagi, dia tenggelam lagi. Begitu dia tenggelam, saya lihat ada suatu kesempatan, saya bergerak balik arah menuju ke pintu ruangan besar. Dan saya lari berhamburan, lari dengan kencangnya, berlari menapaki jalan setapak tembok samping bangunan itu. Di antara teralis itu ada suatu rasa mencekam. Rasanya sedikit aja satu kesempatan terbuka, binasa hidup oleh serangan raksasa buaya ini. Beberapa orang ikut saya berlari. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mendekati pintu utama bangunan itu, tiba-tiba airnya mengering sendiri. Sebabnya air itu, dan buaya itu tinggal tetap di tanah yang kering. Dalam mimpi itu, saya melihat gak bisa kemana-mana. Dan di dalam batin saya roh berkata, carilah besi yang panjang dan serang buaya itu.
Maka di dalam mimpi itu ada peperangan. Saya merasakan sedang berhadapan dengan sosok raksasa dengan besi yang panjang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Suatu latihan yang sudah Tuhan beri di dalam kelelahan fisik ketika ngecat tembok rumah. Kira-kira ya sepanjang 2 bambu itu, kira-kira ada 6 meter panjangnya besi itu saya pegang. Yang saya lakukan adalah oleh pimpinan Roh Kudus, saya colok salah satu mata buaya itu dan cerat gitu loh. Dia bereaksi, matanya berdarah-darah. Saya terjaga dan terbangun pagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jelas Tuhan pesankan untuk kita umatnya. Tuhan pesankan bagi gereja-gereja Tuhan untuk mulai bersiap-siap menghadapi masa kesusahan besar. Semua orang-orang beriman harus kembali membenahi mezbah pagi, mezbah doanya, memperbaiki tingkah laku hidupnya, memperbaiki kelakuan hidupnya, hidup benar, hidup dikenan Tuhan, hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan. Karena hari bencana besar itu sedang bergerak menuju kegenapannya. Keadaan ini oleh Roh, ketika saya sedang mempersiapkan diri untuk ibadah ini, Roh Kudus berkata, keadaan ini akan terjadi seperti masa-masa tahun 98. Ada masa-masa krisis, kekacauan. Dan kalau mimpi ini diartikan sebuah peperangan antara seteru Tuhan, yaitu iblis dengan pihak Tuhan, ini berarti ada suatu masa yang sangat tidak menyenangkan akan segera terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nanti malam jam 7 malam kita perjamuan kudus. Nanti keluarga besar Fathers Miracle dan Bapak Ibu yang tergerak ikut perjamuan kudus, kita lihat sama-sama pemahamannya. Saya singkapkan dan biar Roh nyatakan kepada kita di doa perjamuan kudus nanti malam jam 7 malam. Oke, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, segera kita masuki bagian yang pertama dari bagian merdekakan jiwamu dengan iman. Mari kita buka sama-sama 2 Petrus 2 ayat 6 sampai yang ke-9. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Amin. Amin. Tindakan iman apakah yang dipesankan Tuhan supaya kita mencapai kemerdekaan jiwa? Supaya semua stres, tekanan hidup itu lenyap dari hidup kita. Yang pertama, jauhi pergaulan yang jahat. Tuhan menggambarkan pergaulan yang jahat itu seperti Sodom dan Gomora, yaitu suatu keadaan yang penuh dengan hawa nafsu, seksual yang menyimpang, seksual yang tidak pada tempatnya, garis batas pelanggaran firman yang dengan terang-terangan dilakukan, orang-orang liar, orang-orang yang tidak menjaga tingkah laku hidupnya, berbicara seenak jidatnya, kelakuan hidupnya terang-terangan, dosa dipertunjukkan. Karena itu kitab suci berkata kepada kita bahwa ini adalah orang-orang fasik. Siapa itu orang-orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang-orang yang hidupnya munafik. Mungkin pada zaman Sodom dan Gomora mereka jelas-jelas tidak beragama. Mereka tidak pedulikan agama karena mereka hidup dengan sesuka hati mereka. Di akhir zaman kehidupan kemunafikan berbeda Bapak Ibu. Mereka sisi luarnya, sisi lahirianya sangat saleh, tapi sisi dalamnya egois, garang, tidak hormat orang tua, tidak tahu kebaikan, tidak tahu budi, tidak berbakti ke orang tua, hidup tidak menghargai agama, hidup penuh dengan kejahatan.
mulutnya manis, hatinya berbisa. Kemunafikan di akhir zaman adalah bicara tentang hal-hal rohani dipakai hanya sebatas untuk topeng. Hal-hal rohani dipakai hanya untuk alasan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Hal-hal rohani dipakai untuk menjerat umat Tuhan. Hal-hal rohani dipakai untuk mengeksploitasi umat Tuhan supaya mereka bisa mengerok harta ngengat dan berkarat itu. Ini Tuhan pesankan bagi kita. Jauhi pergaulan yang rusak. Jauhi komunitas yang sesat. Jauhi hal-hal yang menyimpang dari firman Allah. Jauhi semua perbuatan lingkungan, pergaulan, komunitas yang melanggar daripada hukum pemerintahan. Tuhan pesankan dengan jelas supaya jangan sampai kita ikut binasa ketika hari penghakiman Tuhan tiba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ingat tahun 98, semua orang mengandalkan doa. Mereka mencari wajah Tuhan. Uang tidak bisa tolong lagi. Yang pegang uang sakit kepala. Yang pegang barang hatinya tidak tenang. Di tahun 98 ketika buaya seperti yang saya pernah lihat juga di dalam mimpi di tahun 98. Kemunculannya lewat gelaga, lewat air yang tenang itu menghancur balikkan segala hal kehidupan. Kita bisa melihat krisis. Segala sesuatu sulit dijangkau dengan kekuatan manusia karena hitungan hari bergeraknya mengerikan sekali. US dollar saat ini 2000 bergeraknya menuju ke 16.000. Emas, logam mulia, LM saat itu dari kira-kira 200.000 atau 20.000 kalau tidak salah. Berapa waktu 98 harga emas? Emas sebelum naik itu 20 ribuan kalau nggak salah. Itu bergerak naik luar biasa. 98 dengan hari ini sudah berapa tahun? 22 tahun, 24 tahun, 24 tahun, 20-an ribu itu. Hari ini sudah menuju titik 1 juta. Jadi Bapak Ibu lihat, segala sesuatu bukan bertambah baik. Benar apa yang dikatakan kitab suci, hari-hari akhir ada banyak kesusahan di muka bumi. Ini Tuhan pesankan. Oleh karena itulah banyaknya kesusahan akan banyak stresnya. Kalau Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, tidak hidup sesuai firman Tuhan, tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, hidupmu tambah kacau balau, stresnya makin berat. Kalau kita baca firman Tuhan, kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes, Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan bagimu. Untuk apa? Supaya hidupmu jangan stres. Dan di kitab suci yang lain dituliskan sebagai pelengkap, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hidupmu. Ini bicara tentang hidup dalam hadirat Allah, hidup di dalam naungan kasih karunia Tuhan, hidup di dalam pagar batas Tuhan yang aman, hidup selaku anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Allah. Hidupnya dijamin oleh firman, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Hidupnya dibedakan dari sisi dunia ini. Kenapa? Karena hari-hari akhir semuanya akan diuji di dalam api. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pergaulan mempengaruhi hidup kita. Berkali-kali saya ingatkan, saya pesankan, dan saya peringatkan, bobot bibit bebek sangat penting di dalam kehidupan pergaulan kita. Baik pergaulan dengan mentor rohani, pergaulan dengan saudara-saudara seiman, pergaulan dengan lingkungan kerja, pergaulan dengan semua orang. Penting sekali untuk melihat bobot bibit bebeknya. Bapak Ibu bisa menangkap sedikit pesan nasihat saya ke anak-anak saya. Saya selalu pesankan, nak, bergaul dengan siapapun terbuka. Utamakan pergaulan yang ada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan ini bukan hanya milik anak-anak Tuhan yang di dalam dunia Kristen saja, milik semua orang yang punya kesadaran dan kedewasaan. Bergaullah dengan orang-orang yang punya pengalaman, yang hidup takut akan Tuhan, yang hidupnya penuh ketulusan, yang hidupnya bijaksana. Selain itu, bergaullah dengan orang-orang yang selalu menimbang masa depan, selalu terfokus ke masa depan. Orang-orang yang
selalu punya kreativitas. Mereka punya inovasi di dalam hidupnya. Bergaul dengan orang-orang yang history maker. Saya pesankan ke anak-anak. Bergaul dengan orang-orang yang punya keluarga yang bobot bibit bebek, kualitasnya terbukti. Bergaullah dengan keluarga-keluarga yang jadi keteladanan hidup. Karena di akhir zaman ini, Bapak Ibu, kata entertain, mempertunjukkan, seringkali disodorkan. Kita berpikir lihat foto mesra, hidup itu bahagia nanti dulu. Ada banyak pasangan yang kita bisa lihat, wah mesra, suap-suapan videonya, peluk-pelukan, cium-ciuman, hitungan bulan, hitungan tahun. Tak sedikit yang bercerai, tak sedikit yang jatuh di dalam perselingkuhan, tak sedikit yang ketika dilihat masuk pengadilan oleh karena perkawinan berakhir dengan kekerasan dan perceraian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini Tuhan pesankan supaya kita mencapai kesadaran bahwa hidup ini harus mencapai kualitas dan perkenanan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang singkat ini untuk masuk di dunia-dunia yang sebenarnya hanya akan wasting time. Buang waktumu, buang usiamu, hanya tambah uban saja Bapak Ibu. Tapi capailah sesuatu yang bermakna buat hidup, buat diri sendiri, buat keluarga, buat banyak orang, terutama untuk memuliakan Tuhan. Karena itu pergaulan penting sekali. Saya selalu ingatkan anak-anak, hati yang benar adalah hati yang bisa memilih. Dan hati yang bisa memilih adalah hati yang tidak takut untuk kehilangan. Karena selama kita punya ketakutan untuk kehilangan, kita terjerat, kita terpenjara, kita terbelenggu. Tapi ketika kita punya hati yang merdeka, hati yang dituntun oleh Roh Kudus, hati yang penuh dengan firman, hidup kita freedom, merdeka, bebas memilih. Dan semua hal yang dari Tuhan, kita bebas melakukannya tanpa takut. Kita bebas menyaksikan kemuliaan dan kebesaran Tuhan, karena hidup kita sendiri adalah Injil Yesus yang terbuka, yang bisa dilihat, disaksikan dan dikecap oleh banyak orang. Betapa baiknya Tuhan lewat hidup kita yang bermanifestasi, di mana kekayaan hidup kita, kekayaan bagian terdalam itu memancar keluar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika di kelas S3, kelas doktoral, diajarkan tentang Seven Theology, ada suatu pesan yang saya tangkap, yaitu pelajaran yang diselipkan tentang tiang bait Allah. Tiang bait Allah itu ternyata tidak satu bagian. Ternyata tiang bait Allah itu disalut dua bagian. Bagian bawahnya disalut dengan perak, bagian atasnya disalut dengan emas. Sungguh mengejutkan pengetahuan seperti ini. Mengapa? Karena tiang bicara tentang pilar, pilar bicara tentang doa, doa bicara tentang dasar, dasar bicara tentang bukti, bukti bicara tentang kemenangan hidup. Kita akan menemukan tentang seorang wanita berperan sebagai pilar di dalam keluarga. Perlu berdoa. Wanita harus mengalasi hidupnya dengan pemahaman semua di dunia ini sementara. Tidak perlu glamoritas. Tidak perlu yang terlalu branded itu Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak expose kejar pujian manusia. Seorang wanita sederhana kita bisa melihat lewat banyak contoh. Salah satunya adalah Queen Elizabeth. Queen Elizabeth, Ratu Inggris. Meskipun dia seorang ratu bangsa besar di dunia, kemana-mana konon ceritanya tas yang dia suka itu aja yang dia bawa. Perhiasan yang dia pakai yang itu-itu saja. Dia mungkin bisa punya kekayaan yang bisa beli toko-toko emas, toko-toko permata, berlian. Kok yang dipakai itu saja. Dia bisa buka toko Hermes, bukan Hermes. Dia bisa beli mungkin Tanah Abang kita di mana tempat Hermes berjualan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia cuma bawa yang dia suka satu itu kemana-mana. Dan ketika kita melihat biografi hidupnya, ini salah satu anak Tuhan yang berkarakter. Perkawinannya langgeng sampai akhir hidupnya. Dan kita harus belajar melihat suatu contoh keteladanan untuk mengambil hal-hal yang menginspirasi hidup kita, bahwa kesederhanaan itu adanya di bagian bawah dari pilar bait Allah. Kenapa? Karena yang dibawa ini harus diyakini di dunia ini sementara. Tidak ada yang kekal.
nilainya masih rendah dengan yang di atas. Karena itulah selagi ada di bawah, jangan berhenti di situ karena harus memasuki pilar yang disalut bagian kedua. Emas. Emas bicara tentang yang kekal. Emas bicara tentang yang tinggi, yang menuju ke tata Bapa. Karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara di mana Yesus ada. Seorang suami mengisi kekayaan bait Allah hidupnya dengan hidup sepadan suami istri, dengan menjadi teladan bagi anak-anaknya, dengan mengajari anak-anaknya di pembaringan, di tempat tidur, di perjalanan, dimanapun anak-anaknya dididik hidup takut akan Tuhan. Anak-anaknya diajarkan pemahaman hidup. Karena hidup ini isinya pada satu titik, ketika segala sesuatu diperhadapkan ke anak-anak kita, jejak kaki Tuhan berlemah ada di dalam kehidupan semua orang. Karena itulah sebagai pendahulu, yaitu orang tua yang melahirkan anak cucu, sudah selayaknya kita membekali mereka dengan pengalaman hidup kita, di mana pembekalan terbesar adalah tentang Tuhan. Bersama Tuhan, with God, do the best, God do the rest. With God, do the best in our life. Karena itulah anak-anak kita akan melihat tentang kekayaan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kekayaan yang bukan turun ke generasi, tetapi semakin naik ke generasi hingga sampai Yusuf mencapai kegenapannya, munculnya raja-raja. Bahwa berkat Allah setiap hari semakin besar, dan setiap hari berkat Tuhan selalu baru. Nikmati hadiratnya, pengurapannya yang selalu baru. Kesusahan sehari cukup sehari. Stres hari ini selesai hari ini. Besok urusan besok. Makan, nikmati makan. Makan adalah bagian raja-raja. Jangan pusingkan apapun, nikmati makan. Karena selagi hidup kita perlu makan, tapi tidak hidup untuk makan. Tapi makan pun kata kitab suci adalah kasih karunia Allah. Tidur adalah bagian untuk rest. Karena usia kita ini usia yang sudah dipatoki Tuhan. Tubuh ini mesti sehat sampai kegenapan akhir usia, supaya waktu dijemput Tuhan kita masih gagah perkasa. Supaya saat dijemput Tuhan kita tidak nyusahin anak cucu kita, terkapar di rumah sakit, operasi sana, operasi sini, menderita sana sini. Jangan Bapak Ibu. Kita melihat roh Joshua, kita melihat roh Kaleb, dua pribadi yang jiwanya lain ini, akhir hidupnya mantap, akhir hidupnya dahsyat. Usia 80 tahun Kaleb bin Yefune berkata, masih seperti yang dulu. Maka saya suka banget dengan nyanyian, aku masih seperti yang dulu. Kadang-kadang anak-anak suka bilang sama saya, keluarga suka bilang, sudah Pak, jangan, bukan usia apa-apa lagi. Saya masih suka ngecat. Dan tukang-tukang juga berkata, wow, kerjaan Bapak itu rapi. Bukan rapinya, tapi kesenangan kerja. Karena Yesus berkata, Bapakku bekerja, aku pun bekerja. Karena Yesusku bekerja, aku pun mau bekerja. Karena itu Bapak Ibu, segala hal di dalam hidup ini indah karena kita bisa menikmatinya. Baik itu hal kekurangan, kemiskinan, kesusahan, bahkan penyakit, bisa kita hadapi karena kita bisa menikmatinya bersama Tuhan. Kita bisa mengendalikannya, kita bisa menahannya, kita bisa melewatinya dan memenangkannya. Baik itu kekayaan, uang yang berlimpah-limpah, bisnis, promosi, hal-hal yang luar biasa, penggenapan janji, kesembuhan mukjizat, karunia-karunia promosi, semuanya bisa kita kembalikan untuk Tuhan. Semuanya jadi manis. Segala hal yang tertata, segala hal yang diatur oleh Tuhan itu manis dan itu mulia adanya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini bagian yang penting. Jauhi pergaulan yang jahat, jauhi pergaulan yang sesat, supaya jiwamu jangan stres, supaya jiwamu tentram. Perhatikan kejatuhan Lot, istri dan anak-anaknya. Ketika pertengkaran antara gembala-gembala Lot dengan gembala-gembala Abraham, Lot nebeng iman dengan Abraham, Lot diberkati. Ada banyak orang dalam kehidupan ketika dimentor oleh mentor rohani yang punya karunia, anugerah, berkat Tuhan, hidupnya diberkati. Dan ketika sudah diberkati, dia buat pertengkaran. Ya, hamba Tuhan mentor mengalah,
Dia lakukan seperti Lot. Dia melihat, wah, lembah sungai Yordan seperti lembah sorga. Wah, sungai Yordan itu menarik banyak air, banyak rumput. Bagus, pergilah dia ke sana. Sementara Abraham hanya mengelus dada. Ada banyak mentor-mentor rohani yang dikasih Tuhan, mentor-mentor rohani yang berbobot. Harus mengelus dada oleh karena melihat ada banyak hari ini anak-anak Tuhan karakternya seperti Lot. Tidak tahu budi, tidak tahu diri, arogan, mau menang sendiri. Dan hidupnya menurut lahiriah, kekristenannya kekristenan lahiriah. Lihat akhir hidup Lot dan istri dan anak-anaknya hidup di tengah kumpulan Sodom Gomora, penyimpangan seksual, tidak ada kehadiran Tuhan. Bahkan seluruh suara kutuk, suara ratapan sampai ke sorga, sampai Tuhan turun bersama malaikat untuk melihat kebusukan daripada pergaulan yang jahat itu. Ini kan mengerikan Bapak Ibu. Kalau sampai Tuhan sendiri turun tangan bersama para malaikatnya. Bahkan ketika Tuhan dan para malaikatnya sampai ke sana, kejahatan itu tidak berhenti. Mereka tahu mereka akan bayar harga. Mereka tidak bertobat. Celaka 12. Mereka terus saja. Karena terkadang dalam hidup ini sudah ada yang digariskan seperti Firaun, dikeraskan untuk dihancurkan. Ada orang-orang yang sudah speechless, nggak bisa diajak ngomong lagi. Ada orang-orang yang rohnya nggak teachable lagi, nggak bisa diajar lagi. Bagian-bagian seperti itu, let it go. Biarkan tangan Tuhan yang memutuskan. Bagian kita dekat Tuhan saja. Sebagai anak yang mengasihi Bapa, di mana ada Yesus, di situ kita ada. Oleh karena doa Abraham, Tuhan ingat Lot, ingat istri dan anak-anaknya. Oleh karena doa syafaat Abraham ingin menyelamatkan Sodom Gomora, nggak sanggup Bapak Ibu. Kenapa? Karena pergaulan yang rusak itu menyebar seperti kanker. Akar pahit itu menyebar Bapak Ibu. Karena itulah masuk neraka itu rombongan. Buku The Invisible sudah menuliskan dan memperingatkan kita semua itu rombongan ke neraka ya. Hari ini kita mesti hati-hati. Memahami hidup ini pribadi dengan Yesus itu berharga dan sangat penting. Karena itulah ketika malaikat menarik Lot, istri dan anak-anaknya, istrinya tertinggal hatinya di Sodom Gomora. Sudah dipesankan jangan menoleh, jangan melihat. Istrinya ingat akan emasnya, depositonya, timbunan harta ngengat berkaratnya, ingat garam dapurnya, ingat terasinya, ingat bumbu-bumbu masaknya, ingat rumahnya. Pada akhirnya ketika dia menoleh, kitab suci berkata dia jadi tiang garam. Hari ini ada banyak di antara kita orang-orang tua, oleh karena pegang uang gak berani bicara tentang kebenaran. Oleh karena apa? Oleh karena anak mantu memberi uang. Ketika anak mantu hidup sesat, orang tua pura-pura gak tahu. Celakalah kamu dengan segala kehidupanmu seperti itu. Hai orang-orang tua, mulutmu kau tutup untuk berbicara atas nama Tuhan. Hatimu kau isi dengan mamon jadi tuanmu. Jangan kau berpikir kau bisa membangun sesuatu di dunia. Neraka terbuka buat hidupmu. Tinggalkan semua yang bukan dari Tuhan. Bawa anak mantu dan cucu kembali ke Tuhan. Sebab orang-orang tua adalah perwakilan bagi garis rumpun keluarga. Sosok utusan Tuhan yang hidup di dalam rumpun turun-temurun keluarga. Sebagai orang tua kita juga punya roh kenabian, memperingatkan anak cucu dan mantu kita. Ingat panggilan Tuhan ini. Jauhi semua pertukaran yang sesat. Jauhi mamon. Jauhi semua sungkan, jauhi semua ketakutan. Dan jangan sembunyi dengan segala bentuk kepalsuan rohani. Kami cuma bisa berdoa. Mereka sudah dewasa. Mereka bisa ambil keputusan sendiri. Aku bisa buat apa? Sudahlah, stop. Akhir hidupmu, masa tuamu, engkau akan sendiri. Engkau akan sepi dengan cara hidup itu. Karena teguran yang nyata lebih berharga dari kasih tersembunyi. Tuhan lebih menghargai orang yang berani bicara kebenaran. Tuhan lebih menghargai orang yang berani menegur ketika anak cucu mantunya tersesat, jatuh di dalam pencobaan, masuk di dunia kejahatan. Oleh karena apa? Karena seperti dipesankan Nabi Yehezkiel, ketika kita sudah sampaikan kebenaran Tuhan, kita dimerdekakan.
Anak cucu mantu kita Tuhan ambil alih. Dan Tuhan yang akan berperkara untuk tolong mereka, untuk pulihkan mereka. Dan semua yang kita semai Bapak Ibu, karena batu itu keras, ketika kita hancurkan batu, ada banyak hal akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak hancurkan, tanahnya tidak akan pernah terbentuk lagi, maka kehancuran kematian akan mendera anak cucu mantu kita. Tapi ketika kita berani bayar harga, setetes demi setetes air, meskipun itu berat karena kita harus buang simpanan kita, hati kita, perasaan kita, waktu kita, lama-lama batu itu akan hancur oleh perkataan firman. Tinggal waktunya, maka pemulihan akan segera datang. Karena itu Tuhan pesankan, jangan lari dari stres, jangan menolak stres, tapi bersama Tuhan lakukan segala perkara. Bersama Yesus menangkan semua stres itu. Bersama Yesus transformasi semua stres itu, supaya kutuk jadi berkat. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 16 ayat 5 sampai yang ke-12. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 12, demikian Tuhan berfirman. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Shimei. Pada waktu ia mengutuk, Enyalah, enyalah engkau penumpah darah orang Dursilah. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Yeruza, kepada raja, Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanmu dengan kamu, hai anak-anak Yeruza? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua bicara pesan Tuhan tentang mengatasi stres dengan jalan, jangan kotori tanganmu. Jangan meraih suatu keadaan, melanggar firman hanya untuk coba keluar dari suatu keadaan. Banyak kali anak-anak Tuhan, oleh karena didera kesakitan, oleh karena melihat suaminya sakit atau istrinya sakit, ketika ada tawaran okultisme, ada kesembuhan di sana, mereka buang imannya. Mereka campakkan Yesus, mereka pergi berobat ke okultisme. Jangan Bapak Ibu. Karena itu stresmu akan bertambah-tambah. Kalau kesembuhan bisa seperti itu, buat apa lagi dia mati di atas kayu salib? Jangan mempertukarkan segala kesulitan hidupmu dengan persekutuan dengan iblis. Karena di mana ketika engkau memberi dirimu masuki dunia iblis, jiwamu sedang dijual di sana. Ada suatu ikatan hutang piutang dengan iblis, dan itu ditagih. Mungkin nanti akan turun-temurun ke generasi anak cucumu. Semua hutang piutang dengan iblis itu menjadi warisan kutuk yang jahat.
kutuk kemiskinan, kutuk kehancuran, kutuk perceraian, kutuk keguguran, dan kutuk ketidakbahagiaan hidup. Karena itulah kita harus menyadari bahwa kita mesti punya buah roh. Harus sabar dalam hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Kalau memang ditanggungkan penyakit sampai akhir hidup kita, terimalah dengan kerelaan. Karena lebih baik sakit di dunia tapi hidup sehat di sorga, daripada di dunia sudah sakit dipaksakan buang duit, lari, langgar firman sana sini, tetap aja tidak ada perubahan, akhirnya tambah stres. Berhenti Bapak Ibu. Jangan sampai dalam kehidupan ini karena nggak punya uang, lalu begitu lihat kesempatan ngambil kerjaan, akhirnya curi kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang-orang di dunia ini berpikir bahwa kehidupan pelayanan dan panggilan Tuhan ini adalah kerja untuk mengumpulkan harta berkarat, memanipulasi karunia. Disangkanya semua itu Tuhan akan sepi dan diam. Wah, nanti dulu Bapak Ibu. Hari ini pembiaran, karena terkadang di dalam kehidupan di antara gandum ilalang bertumbuh dan ada pembiaran dari Tuhan. Jangan kau berpikir sepi bahwa firman Tuhan, penghakiman Tuhan tidak terjadi. Nanti dulu. Hanya masalah waktu sebelum segala sesuatu dihancurkan di dalam hidupmu. Dan penyesalan gak bisa tolong, karena hidup ini gak bisa hair. Seperti kuliah, seperti sekolah, nilai kurang, atau nggak ada hairnya di dalam kehidupan. Sekali hancur, kematian depan mata, penyakit depan mata, kemiskinan dan kutuk yang panjang dan kepiluan hidup, penyesalan yang air mata nggak bisa hapus semua penyesalan. Karena itulah kenapa kitab suci dibentangkan secara terbuka. Karena kitab suci adalah dogma, suatu kepercayaan yang bisa diterima semua orang. Suatu kepercayaan diterima nggak diterima, suatu keadaan yang terbukti di mana di dalam semua kitab suci tertulis hati Tuhan, peringatan Tuhan, hukum Tuhan, baik itu berkat ataupun kutuk, dibentangkan terbuka bagi semua orang yang membacanya. Dan ketika kita mempercayainya, kita mengambil bagian-bagian yang menjadi berkat menuju sorga Yesus. Sementara yang memanipulasinya, yang tidak percaya, segala hal dijadikan alasan. Bahkan kitab suci dikutip untuk pembenaran dirinya, dan kitab suci dipakai untuk jadi hero. Ya. Semua orang kalah pengetahuan, itu mah nggak guna. Kenapa? Akhir hidupnya juga sepi nanti. Kesia-siaan yang tidak guna di bawah langit ini. Sebab Tuhan sudah mengurung kehormatan, kekayaan, kehidupan itu adanya pada orang-orang yang rendah hati, yang hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidup ini mencapai kehormatan, hidup ini mencapai kelimpahan, kekayaan, pemeliharaan Tuhan dan berkat dan keberuntungan, ingin mencapai anak cucu, kehidupan yang berkeluarga yang bahagia, ya adanya pada dua kunci ini: hidup takut akan Tuhan dan hidup rendah hati. Rendah hati hanya ada pada orang-orang yang buah rohnya bertaburan. Kita bisa melihat kehidupan Daud ketika anaknya hendak membunuhnya. Dia pergi mengungsi dengan prajurit yang begitu banyak. Dan di seberang jalan ada yang namanya Simei. Saya singkat dengan bahasa Simeong-meong intimidasi, ya, supaya Bapak Ibu mengingat roh Simei. Simeong-meong intimidasi ini ngomongin fitnah, kata-kata kutuk. Karena itulah siapa yang hidupnya mencapai perkenanan Tuhan pasti difitnah. Karena Simeong intimidasi ini, Simei gila ini, roh Simei ini memang dipakai iblis dengan dimensi rohani. Orangnya nampak rohani, kata-katanya isinya fitnah, kata-kata rohani yang berbobot kutuk, kata-kata rohani yang selalu mengutip masa lalu yang gak jelas siapa benar salah, pokoknya menuding. Dan ini kata-kata Simeong-meong intimidasi ini selalu merendahkan orang yang sedang diproses Tuhan. Dia selalu menilai dengan cara yang salah. Dia selalu menghakimi dengan caranya yang jahat. Jadi Simeong-meong intimidasi ini adalah milik orang-orang Kristen yang fasik, orang-orang Kristen yang munafik, orang-orang Kristen agamawi, orang-orang Kristen Farisi, orang-orang Kristen Saduki. Inilah bagiannya. Roh-roh yang mendiami mereka, Simeong-meong intimidasi. Roh Simei ini ada pada mereka. Maka Daud yang hidupnya selalu bermazmur dekat Tuhan, kecapinya saja hadiratnya bisa mengusir setan itu. Sepadan dengan karakternya ketika komandannya, panglimanya, jenderalnya berkata,
Biarkan aku memenggal kepala si meong-meong intimidasi itu. Daud berkata, jangan. Apa urusanmu? Daud tidak ingin mengotori tangannya. Daud tidak ingin menambah stresnya dengan sudah terjadi suatu keadaan di keluarga oleh karena kesalahan Daud. Daud mulai buat salah ketika berpolitik, merebut Batsyeba. Politik yang jahat di mata Tuhan ada harga yang mahal dalam kehidupan sampai ke keluarga. Daud tahu bersalah sama Tuhan itu stresnya tidak ada obatnya. Jadi kalau mengotori tangan lagi, melepaskan dendam, amarah, kebencian di tengah stres, akan nambah lagi kemurkaan Tuhan. Daud memilih untuk membiarkan. Ini yang penting. Jadi ketika kita didera kesusahan, didera hal-hal tidak menyenangkan, sedang diproses Tuhan, ada banyak orang ngomong fitnah, ada banyak orang bicara tidak enak, bahkan rekan-rekan sekerja Tuhan, bahkan hamba-hamba yang menganggap dirinya adalah orang-orang yang punya sorga, bicara jahat, fitnah sana, fitnah sini. Sudah Bapak Ibu, elus dada aja, gak usah dilawan, gak usah melepaskan murka, gak usah lepasin amarah. Sudah, lepaskan doa, lepaskan kata-kata berkat saja. Karena Tuhan akan mempercepat proses hidupmu. Ini Tuhan pesankan. Karena itulah orang yang menjagai hatinya, hati yang murni, hati yang tulus, bersih tangannya, pasti akan diangkat Tuhan, akan dikembalikan Tuhan di tempat semula. Semua yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya pasti tergenapi. Semua yang dicuri setan dalam hidupnya akan dikembalikan, bahkan dilipat. Bahkan semua yang terhilang akan dikembalikan lebih daripada itu. Lihat kehidupan Yusuf. Jubahnya dikoyak, ditaruh darah, dikatakan dia dimakan binatang buas. Bukan jubah saja yang dikembalikan Tuhan kepada Yusuf, tata pun diberi. Dan jubah itu tidak ada lagi maknanya karena terlalu kecil buat promosi Tuhan. Jadi kita bisa tahu hari ini, segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kita, semua keadaan sulit, semua tekanan kehidupan, semua kemiskinan, penyakit, semua deraan dalam hidup, itu harus mematangkan hidup kita bahwa karakter Yesus itu memancar keluar. Karena kekayaan Kristus di dalam diri kita itu lebih dari cukup menghadapi apapun di muka bumi ini. Gak usah takut, gak usah khawatir, dan gak usah cengeng, gak usah mengasihani diri sendiri. Percaya sama Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong. Kalau Tuhan mau tolong, sekejap akan berubah semua keadaan hidup. Tetapi kalau waktunya belum sampai, biarkan proses pengeraman, proses pematangan itu mencapai kairosnya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan teruskan semua kebohongan, kepalsuan, dan kebencian itu. Berhentilah dari semua itu. Jangan sampai memproklamirkan, terus memperkatakan dan mengajar firman, kebenaran dan sorga, tapi sebenarnya persekutuanmu milik setan, milik iblis. Jangan jadi duta-duta setan akhir zaman. Berhentilah. Karena Tuhan melihat manusia dalam kita seberapa tulus murni. Uang kecil yang dititip padamu pun harus engkau akui, kalau bukan milikmu, engkau harus kembalikan. Engkau harus lapor kepada pemiliknya. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau hidupmu, hatimu, karakternya Yesus, hidup takut akan Tuhan mendasarinya. Kekayaan orang yang bisa dipercayakan dalam hidupmu setara melebihi kepercayaan itu. Tuhan akan limpahkan sendiri. Engkau punya kekayaan dari Tuhan secara langsung. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Karena itu memang kesenangan Tuhan. Orang jujur, orang tulus, orang yang takut akan Tuhan akan dapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Bagian ketiga yang terakhir, mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai yang ke-22. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya,
Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Amin. Amin. Supaya stres itu tidak mencapai neraka kehidupan, supaya stres itu tidak menjadi penyakit dan kebencian dan murka Tuhan dalam hidupmu. Jauhi hidup cinta uang. Ini pesan Tuhan. Roh cinta uang itu mesti dilepas. Karena cinta uang itu akar segala kejahatan. Bahkan saya mendengar suatu cerita, Pak, itu hamba cerita, wah, lahir anaknya, semuanya dirohanikan. Dan puji Tuhan saya tahu cerita kebenarannya. Bukankah anaknya yang lahir ada bapak di situ bersama ibu yang nabur biaya rumah sakitnya? Gak pernah disebut nama bapak. Bukankah adiknya pernah dititipi ke bapak yang dulu nakal dan narkoba selama 1 tahun? Gak pernah disebut nama bapak. Saya tersenyum. Kenapa? Karena upahku besar di sorga. Kenapa? Karena bila ada hamba-hamba yang mulai cinta uang dan mulai bicara menghipnotis umat Tuhan, hamba-hamba ini tidak salah. Yang salah umat Tuhan sendiri. Kenapa? Mau dibodoh-bodohi. Yang salah umat Tuhan sendiri, mau dimanipulasi. Yang bodoh umat Tuhan sendiri, nggak pernah klarifikasi. Yang bodoh umat Tuhan sendiri, kenapa? Ingin eksklusif, ingin merasa diri paling punya sorga dan paling mudah ditipu. Karena apa? Karena tidak punya pengetahuan yang benar dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi saya tidak pernah menyalahkan hamba-hamba yang manipulasi seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah ada kotaknya buat mereka. Yesus sudah pernah menghadik mereka di Injil. Mereka sudah punya tempat di neraka. Jadi ngapain diurusin yang punya tempat di neraka? Yang diurusin itu adalah umat Tuhan yang bodoh. Dengarkan suara gembala, karena kita ini domba. Tenanglah, bukan kamu yang harus bersuara keras. Biarkan gembala yang memanggilmu. Kalau engkau duduk tenang sesaat. Semua pengajar rohani, mentor rohani gampang diselidiki kok. Lihat aja caranya berkeluarga. Semua jejak rekam hidupnya gak bisa hilang. Lihat aja bagaimana kehidupan mengelola keuangan. Gak bisa dibohong. Dunia rohani identik sekali dengan yang namanya roh mamon. Kenapa? Terkadang perdagangan. Cambuk Yesus mengusir pedagang-pedagang merpati penukar uang. Terkadang di dalam hidup, tanda kutip, gampang sekali kalau kamu digerai Tuhan. Anda sedang berbuat untuk menabur buat Tuhan. Anda sedang melakukan sesuatu yang untuk sorga, untuk dirimu. Ada banyak sekali madu-madu palsu. Dan umat Tuhan senang. Kenapa? Merasa dapat madu, merasa dapat janji Tuhan, merasa dapat janji-janji sorga. Mereka terus minum, makan. Lama-lama kamu akan mengalami penyakit diabetes rohani. Mulai membusuk dagingmu. Kenapa? Gak berubah hidupmu. Mulai penyakit menggerogotimu, keluargamu, bisnismu. Engkau akan terperosok masuk ke lembah kehancuran. Sementara serigala, engkau akan melihat bentuk giginya. Engkau mulai menyadari, gigiku dengan giginya. Dia guru, dia mentor, tapi kok gak sama. Kenapa? Karena serigala di dalam tangisannya tetap aja bentuk giginya adalah gigi yang penuh kepalsuan, kemunafikan, gigi yang membinasakan. Karena itulah Tuhan selalu pesankan, berhati-hati terhadap anjing-anjing, serigala-serigala yang jahat, pekerja-pekerja yang jahat. Telinga dan hati, bukalah untuk suara kemurnian, di mana pendidikan ketulusan kemurnian, hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan yang murni harus mendasari semua. Kasih Yesus harus terutama. Proses pembelajaran dan menuju tujuan, didewasakan, mandiri bersama Yesus, itu mesti terbuka. Dan semua rekam jejak pengajar itu, bobot bibit bebetnya, mesti transparan. Kenapa? Karena kalau pengajarnya palsu, penuh kebohongan, itu sudah pasti tidak ada Yesusnya. Sudah pasti kotak neraka punya bagian. Ini duta-duta setan akhir zaman, duta-duta antikris, yang memang penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan.
Kita mesti menyadari hal ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah pesankan. Yang membuat kita stres adalah karena kita mengadopsi roh-roh cinta uang itu masuk. Kita mengalami impartasi kejahatan dari duta-duta setan ini. Kita serap terus roh-roh agamawi, di mana secara Farisi mereka menempatkan kesalehan lahiriah, isinya pendidikan lahiriah semua. Satu masa lalu yang dibuka oleh duta-duta setan ini, Anda sudah terjerat habis hidupmu. Sedangkan Tuhan masih punya banyak hal yang luar biasa. Duta-duta Farisi ini, duta-duta Saduki ini bicara menyenangkan telinga, selalu membawa karunia dan nubuatan yang wah, membuat engkau terus minum madu gula palsu itu, dan terus membuat engkau diabetes rohani, kegulaan, sampai tanpa sadar keracunan semua kemabukan di balik roh-roh mamon, roh-roh cinta uang itu. Ini Tuhan ingatkan. Kalau engkau tidak berhenti menenangkan diri, bertenang, kembali ke firman, mesbah doa, kembali melihat kehidupan berkeluargamu, memeriksa hatimu, mesbahmu, kau tidak akan punya kemerdekaan hidup, Bapak Ibu. Stres itu akan terus menimbun dari waktu ke waktu. Sebagai bagian penutup dua kesaksian. Kesaksian pertama datang dari suatu kota. Ketika hendak memulai suatu keadaan, saya sudah pesankan jauh-jauh hari sebelum terjadi, bawa ke Om aja calon pasanganmu biar Om periksa. Ini hal yang menurut saya nggak lumrah dalam pelayanan saya, tetapi karena kasih Tuhan, oh enggak, dia nggak mau. Tiba-tiba dia menikah, kemudian punya anak dan bermasalah sampai hari ini. Suami terikat game, anak ngalami banyak penyakit, hidup tidak karu-karuan. Kata-katanya kehilangan kemesraan dan kasih Yesus. Kata-kata pahit terucap terus. Dan Bu Angel dikejarnya. Bu Angel bingung, bagaimana baiknya bersikap dengan orang ini. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, inilah generasi yang membingungkan hamba-hamba Tuhan. Dikasih tahu yang baik tidak mau, yang buruk dia kerjakan, dan ketika semua berbuah kehancuran, dia kejar lagi hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, tidak bisa bantu banyak. Kenapa? Karena mereka pun terbatas. Karena kalau hamba-hamba Tuhan seperti Tuhan, maka hidup ini nggak perlu ada agama lagi. Kita ini perlu Yesus dalam hidup. Kemandirian itulah kenapa mentor rohani menuntun engkau, tapi pada satu titik engkau harus belajar mandiri. Siap jadi guru, jadi pembimbing, supaya tongkat, estafet, dan impartasi roh, dan semua hal-hal yang diberi ini bisa engkau terima secara murni, dengan cuma-cuma, dan dibawa jadi berkat juga dalam kehidupanmu dengan cuma-cuma. Yang kedua, dari negeri yang jauh, dari bangsa lain, Bu Angel ketika baca ke saya, Bu Angel, how come today my husband, his heart changed? Bu Angel baca ke saya lalu dikatakan, apakah kami harus spread, harus bercerai? Lalu Bu Angel berkata, apa yang dinubuatkan Pastor Johan dahulu bertemu dengan keluarga ini tergenapi hari ini, 7 tahun tergenapinya. Saya pernah menubuatkan suaminya dengan berkata, suatu hari suamimu hatinya akan berubah. Dan hari ini suami itu tidak pernah lagi kirim berkat keuangan. Suami tidak pernah lagi mikirin istri dan anaknya. Suami sudah pikirkan perempuan lain. Berapa banyak bukti lagi yang harus disampaikan peringatan-peringatan Tuhan ini? Mau sampai kapankah roh cinta uang ini membawa anak-anak Tuhan, menyeret anak-anak Tuhan masuk neraka? Sampai kapan kita terus membiarkan diri kita hanyut tenggelam oleh permainan dunia, oleh tipu daya absintus, himpitan absintus, oleh berbagai jerat yang ada di muka bumi ini? Tidak adakah lagi anak-anak manusia yang hatinya feel free, tahu budi sama Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan memberi hidupnya benar-benar untuk memuliakan Tuhan? Tidak adakah lagi manusia di dunia ini yang berakal budi? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 7 roh Allah menjelajahi seisi dunia. Ternyata
kelilingnya sedunia, didapatinya hanya 12 orang. 12 masih hilang satu. Tetapi dia temukan di tengah-tengah kejahatan agamawi, Farisi, Saduki, dia menemukan Saulus. Dia butakan matanya dulu. Karena sering kali dalam kehidupan ini ada banyak orang punya mata yang congkak, rohani tapi congkak hidupnya. Dia butakan dulu, biar dengan kebutaan itu hatinya mulai terbuka, shiningnya memancar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah kamu, Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Pergilah, jumpai, akan datang muridku. Tuhan memberi jalan-jalannya untuk lahir baru, untuk jatuh cinta dengan Tuhan yang sesungguhnya. Inilah yang dibutuhkan gereja-gereja Tuhan. Inilah yang dibutuhkan umat Tuhan hari ini. Jatuh cinta lagi dengan Yesus. Jatuh cinta dengan Yesus lagi. Kembali pada kehidupan kemurnian, cinta yang murni, cinta yang tulus dengan Yesus lagi. Kembali hidup menurut firman-Nya, hidup seturut firman-Nya, jadi pelaku firman-Nya, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran, hidup berkualitas. Engkau beserta keluargamu hidup dalam perkenanan Tuhan. Apalagi yang mesti disetreskan? Kasih mula-mula Yesus itu harus bersemi lagi. Mari Bapak Ibu, perenungan ini resapi sampai kedalaman jiwa. Ada banyak orang sekitar kita hari ini hidupnya tidak karu-karuan, stres, nggak ada jalan keluar, dan polemik kehidupannya, nggak ada bahagia. Punya uang tapi tidak ada bahagia. Punya uang nggak bisa makan, beli makan bisa beli restoran, tapi juga terbatas makannya oleh karena deraan hidup dan penyakit. Mari hari ini berpegangan tangan untuk jatuh cinta lagi dengan Yesus. Mari hari ini berpegangan tangan, saling melengkapi, saling melayani. Utamakan kepentingan Yesus. Bendahara-bendahara sorga, support pelayanan-pelayanan yang benar, penginjilan-penginjilan yang benar. Para penginjil hamba-hamba Allah, terima kepercayaan, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ditumpuk, jangan jadikan harta ngangkat berkarat. Semua hal kembalikan untuk Tuhan. Anak cucu kita hiduplah mengelola setiap tetes air mata, setiap tetes keringat. Semua pemberian Tuhan itu jadikan prestasi. Anak cucu kita berprestasi di muka bumi, berprestasi atas bangsa ini. Masyurkan Tuhan lewat kehidupanmu, keteladananmu, prestasi hidupmu. Hari ini sudah waktunya jatuh cinta lagi dengan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan tutup dalam doa. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan part 2 dari solusi stres. Pilihan utama hidup kita adalah hidup jadi pelaku firman Tuhan, maka kita hidup dalam kasih karunia dan hidup penuh damai sukacita Kristus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali ganda berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.